Selamat pagi teman-teman, bosku semuanya ya. Ini ada Hino FG 235 Ti ya. Ini keluhannya koplingnya itu sebenarnya tidak masalah, cuma karena lama tidak dipakai ya, jadinya plat koplingnya itu karatan dan lengket. Jadinya begitu dikopling itu sama saja kayak tidak dikopling. Tuh. Ini udah kita bongkar ya. Ini cover kelatnya sama disk kelatnya nih. Ini karatan semua teman-teman. Ini karena lama tidak dipakai, juga mungkin di sananya juga tidak dipanaskan apa digerakkan, jadinya ini koplingnya lengket karatan teman-teman. Nih. Tuh. Nih teman-teman, karatan teman-teman. Nih, kelihatan ya karatannya. Nah, ini lengket ini teman-teman. Nih. Ada. Nah, ini. Tuh. Kelihatan nggak teman-teman ya? Ini bekas karat. Jadi nempel nih teman-teman. Nempel sama ke sini cover kelatnya nih. Jadi walaupun kita injek kopling itu tetap tidak berfungsi karena apa, ini nempel jadi satu nih teman-teman, nempel jadi satu, jadi gigi tetap tidak bisa masuk gigi transmisinya ya. Nih teman-teman, tuh karat semua, berkarat, bunyinya kasar karena jarang dipakai, lama tidak dipakai ya teman-teman. Nah, jalan satu-satunya ya kita harus bongkar, ganti kapas koplingnya. Kalau misalnya tidak mau ganti begini ya bisa sih diakalin, kita paksa, kita jalankan sampai plat koplingnya itu lepas dari cover platnya. Nah, itu sebenarnya juga tidak masalah, cuma tetap tidak senyaman yang misalnya ganti, karena ini sudah berkarat. Kalau misalnya sudah berkarat begini teman-teman, kalau misalnya tidak dipakai lagi 2 hari aja itu sudah berkarat lagi, karena memang sudah ada timbul karat tadinya nih teman-teman ya. Makanya kalau misalnya kita punya kendaraan itu setidaknya itu harus kita panaskan, kita gerakkan, jadi jangan sampai timbul karat gini teman-teman. Ya namanya besi ya, besi itu kan pasti gampang berkarat ya, apalagi tadinya sudah kena panas, kena air, jadi berkarat. Ini plat kopling sama cover platnya itu nempel, jadi lengket. Nah, jadi satu ya, jadi tidak bisa, fungsi kopling itu tidak berfungsi dengan semestinya. Seharusnya kan begitu kita injek kopling, ini teman-teman ya, kalau misalnya kita injek kopling ini bebas, ini tidak mengikut bergerak searah putaran mesin, ini bisa lepas ini nih plat kopling ini. Nah, kalau misalnya kopling itu kita tidak injak, tidak kita kopling, ini jadi satu, ngikut putaran mesin, ngikut sama ini nih, sama cover platnya ikut muter. Tapi kalau kita injak kopling, ini lepas plat kopling itu, jadi tidak nyatu sama putaran mesin. Nah, itu fungsinya kopling, jadi buat memutus tenaga dari putaran mesin yang ke transmisi. Itu teman-teman ya, mungkin ini buat pelajaran kita semua. Kalau misalnya ada kita punya kendaraan yang lama tidak dipakai, tetap harus kita panaskan, juga tetap kita gerakan, jangan sampai koplingnya berkarat dan lengket teman-teman ya. Itu teman-teman, terima kasih.